Kebiasaan hidup minimalis terhindar dari hutang. Ngomongin tentang hutang di antara teman-teman di sini, gimana sih perasaannya? Apakah ngerasa hutang itu suatu hal yang anti banget kalian lakuin? Apakah hutang itu sesuatu ya yang biasa aja gitu terjadi dalam hidup? Atau bahkan selama kita hidup nih, ternyata selama ini akrab banget sama yang namanya hutang. Udah bestie banget gitu. Nah, kalau di antara kalian mikir tentang ini itu beda-beda, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata nih tiap dari kita itu punya pengalaman yang luas banget tentang keuangan yang kita miliki sekarang. Nah, tapi nih kebanyakan dari kita pasti nggak mau dong terlilit hutang terus dalam hidup. Pasti kita semua pengen punya hidup yang tenang dan damai terhadap keuangan yang kita miliki. Sehingga kita tuh bisa mulai melangkah ke step baru menuju kekayaan. Mempunyai harta dari hasil jerih payah kita sendiri. Oleh karena itu di video kali ini gue mau bahas sebuah kebiasaan hidup minimalis yang bisa membuat kita terhindar dari hutang. Jadi buat lo yang mungkin sekarang mau hutang gitu, biar lebih bisa mikir-mikir lagi apakah kegiatan hutang menghutang itu perlu gitu. Nah, apa aja sih kebiasaan-kebiasaan itu? Tonton videonya sampai habis biar lo dapetin keseluruhan insight-nya. Kebiasaan yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kita sebagai manusia lebih gampang ngelakuin sesuatu dibanding membatalkannya. Gimana sih maksud dari poinnya? Nah, biar gue jelasin pelan-pelan ya. Kita tahu nih bahwa kita seringkali ngelakuin sesuatu itu gampang banget, tapi pas giliran ngebatalin sesuatu, males banget. Analoginya kayak gini, ketika tiba-tiba ada seseorang nih yang nyuruh lo buat pergi ke kota tapi naik motor, lalu lo berangkat. Nah, setelah sampai dari kota, lo disuruh jalan kaki buat pulang. Gimana? Pasti males banget kan? Padahal mah juga bisa-bisa aja gitu kalau kita harus jalan kaki. Karena emang gampang banget buat ngelakuinnya tapi susah buat ngebatalinnya. Jadi analogi ini tuh sama kayak kita nih ngerasa punya limit kartu kredit, pay letter, sampai berani ambil cicilan motor, cicilan rumah, cicilan barang-barang lain. Oke, emang ngelakuinnya itu bisa gitu. Cuman buat balikin itu semua sampai terbayar lunas, rasanya kayak capek banget dan males banget kalau bener-bener dipikirin buat bisa bayar itu semua. Jadi kalau ada orang yang hidupnya sibuk buat cari cara buat bayar hutang, lu pernah berpikir nggak kalau aja mereka dulu bisa ambil keputusan finansial yang lebih baik, kayaknya nggak bakal segininya gitu. Jadi kebiasaan ini bisa kita pakai buat kita selalu mikirin bener-bener setiap keputusan finansial, terutama ketika kita mau hutang. Karena pasti semua dari kita nggak mau bayar mahal karena harus mikirin gimana caranya bayar-bayar hutang selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dan punya hidup yang bener-bener nggak tenang dan kayak dikejar-kejar sesuatu. Dan kalau kayak gini terus pasti bakal ngerasa capek kan. Karena balik lagi lebih gampang kita ngutang dibanding kita batalin kalau kita udah terlanjur hutang gitu. Jadi dipikirin bener-bener lagi. Kebiasaan yang kedua adalah membuat hidup kita jadi simpel aja. Kita tuh sering banget memperumit keadaan finansial dengan selalu mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak kita butuhin. Tapi tetap nyari-nyari alasan supaya kita bisa punya cukup reason buat beli barang-barang yang kita pengen itu. Nah, dari kebiasaan ini muncullah yang namanya kita ngeluarin pengeluaran yang gak seharusnya, ngeluarin pengeluaran yang berlebih, atau bahkan lari ke pinjol dan pay later terus akhirnya hutang. Dan akhirnya kita malah jadi pusing sendiri terjebak dalam gaya hidup yang kebanyakan nurutin kemauan kita. Kenapa ini bisa terjadi? Zaman sekarang itu banyak banget hal-hal yang bisa mempengaruhi kita. Misal nih ada temen liburan atau beli iPhone baru. Kita jadi kepancing, terus akhirnya ikutan terpengaruh buat beli barang-barang itu. Terus ditambah lagi dengan adanya kemudahan era sekarang. Maraknya aplikasi pinjol dan pay later yang bisa bikin lo beli barang padahal lo sendiri sebenarnya nggak punya uangnya. Hal-hal kayak gini ini yang bikin kompleks dan mempengaruhi baik buruknya finansial kita ke depan. Nah, maksud dari poin ini nih, gua mengajak lo buat keep it simple atas finansial yang lo miliki sekarang. Misal kalau lo lagi pengen beli barang atau sesuatu terus lo berkaca nih sama penghasilan lo, ternyata penghasilan yang lo punya itu masih kurang gitu buat beli barang itu. Ya udah nggak usah beli gitu. Tandanya lo belum mampu buat beli itu. Yang harus kita lakuin berarti ya menabung. Kalau nggak menabung ya berarti menambah income atau penghasilan kita biar bisa beli barang-barang itu. Nah, dengan ngelakuin ini tuh secara konsisten, lo tuh bisa hidup sesuai dengan apa yang dibilang Dave Ramsey, salah satu guru finansial Amerika, yaitu
Berperilakulah sesuai dengan penghasilanmu. Lo jadi bisa menghindari hutang dari ngelakuin ini. Bahkan keuangan lo akan tertata dan punya potensi lebih baik dari orang-orang lain yang masih terjebak dalam siklus tadi. Kebiasaan yang ketiga adalah bebanku tanggung jawabku. Kita semua di sini pasti punya beban finansial masing-masing. Ada aja keadaan-keadaan di mana kita harus ngeluarin uang secara mendadak. Misal tiba-tiba sakit dan harus berobat, tiba-tiba motor mogok dan harus diservis, tiba-tiba mobil kena tabrak orang dan harus dibenerin juga. Dan itu semua pasti menambah biaya pengeluaran kita. Nah, kebiasaan ketiga, bebanku tanggung jawabku, ini berarti kita tuh mulai dari sekarang harusnya sadar bahwa hidup ini tuh sebenarnya jauh dari kata aman gitu. Akan selalu ada aja masalah-masalah yang menghampiri kita. Dan kalau nerapin prinsip atau kebiasaan ini, ya lo gak boleh melempar beban itu kepada orang lain dengan cara lo ngutang atau pinjam duit orang lain buat mengatasi beban yang lo punya. Kayak tadi misal benerin motor, benerin mobil, biaya berobat dan lain-lainnya. Artinya apa? Berarti kalau tahu hidup itu jauh dari kata aman, mulai dari sekarang kalau lo punya penghasilan, kita harus bisa nyisihin uang-uang kita buat biaya-biaya darurat di hidup kita. Sehingga kita masih bisa bertanggung jawab sendiri atas beban finansial yang kita miliki. Dan dengan ngelakuin ini, ya lo gak akan pernah terpikir satu kali pun buat ngutang atau pinjam uang gitu. Karena lo udah mengatasi semuanya dari awal sendirian. Kebiasaan yang keempat adalah menghindari punya pemikiran gak punya duit, berarti nunggu duit lo nol atau bahkan minus dan punya hutang. Duit itu uniknya punya keadaan relatif yang berubah-ubah di setiap orang. Ada orang yang masih punya tabungan tapi bilang gak ada duit. Ada orang yang gak punya duit sama sekali bahkan punya hutang bilang gak punya duit. Dan masih banyak lagi keadaan-keadaan di mana ngomongin duit itu berubah-ubah gitu. Nah, dengan pengetahuan ini tuh, kita harusnya mulai mikir dan jangan sampai terlambat bahwa dengan punya tabungan aja kita ngerasa punya duit. Padahal kalaupun kenyataannya emang kayak gitu, mindsetnya harus tetap diganti bahwa dunia nggak selalu baik sama kita. Jadi tetap harus waspada gitu. Nah, dengan punya mindset ini kita bisa menghindari pemikiran terbalik yang berpikir bahwa nggak punya duit itu berarti kita nggak ada duit sama sekali, minus dan punya hutang. Dengan menghindari pemikiran ini, secara nggak langsung semua gaya hidup dan keputusan kita mengambil sebuah masalah finansial akan jauh terhindar dari hutang dan lain-lainnya di masa depan. Jadi sekali lagi dari sini kita mulai tanamin mindset bahwa nggak punya duit bukan berarti kita nunggu beneran nggak punya duit, bahkan minus atau bahkan punya hutang. Nggak kayak gitu. Nggak punya duit itu harus kita tanemin bahwa penghasilan kita, tabungan kita, dan apapun harta yang kita miliki sekarang sewaktu-waktu itu bisa terancam kalau kita nggak bisa mengelolanya dengan baik. Makanya dibutuhkan untuk selalu waspada dalam melakukan ini. Kebiasaan yang kelima adalah kenali diri sendiri. Setiap orang termasuk gue sendiri itu pasti punya kekurangan dan kelemahannya tersendiri dalam mengelola uang kita. Kita harus banyak banget belajar mengenali keperluan, kebutuhan kita dalam hidup supaya nggak terjebak sama tren-tren era sekarang yang bikin kita ngerasa bentar banget pegang duit. Kebiasaan mengenali diri sendiri ini dalam arti kita tahu setiap bulan kita itu butuh apa gitu. Sehingga harapannya dari sana kita bisa belajar untuk lebih hemat. Biar ada celah untuk menyisihkan uang untuk ditabung atau sebagai dana darurat kita. Sebenarnya buat ngomongin cicilan dan paylater misalnya, itu lumrah banget buat kita sebagai manusia untuk ikutan pakai kemajuan teknologi yang udah ada di era sekarang. Tapi alangkah baiknya kita ngerti dulu nih apakah kita udah cocok. Apakah kita udah siap? Apakah kita bisa mengontrol diri kita ke depan buat membayar semua tagihan itu? Kalau dirasa belum berani dan takut buat ambil tanggung jawab itu, ya kita nggak perlu ngelakuin itu karena akhirnya ya bisa ngerugiin diri sendiri. Jadi kenali dengan bijak siapa dirimu sekarang untuk lebih bisa mengontrol dan mengelola uang dengan baik dan menciptakan finansial yang sehat di masa depan. Kebiasaan selanjutnya adalah melatih kesabaran. Menurut gua kesabaran itu adalah sebuah kunci dari apapun. Karena kayaknya di dunia ini nggak ada deh kebahagiaan yang datang secara cepat tanpa proses kesabaran. Kalaupun ada, gue yakin ada sesuatu yang harus dibayar mahal untuk dapetin itu semua. Atau paling nggak ada hal yang harus kita korbankan untuk dapetin itu semua. Melatih kesabaran ini konsepnya luas banget. Semua yang kita perluin buat wujudin kebiasaan-kebiasaan menghindari hutang tadi, pada akhirnya
Ujung-ujungnya juga tentang kesabaran. Lo pengen beli barang tapi lo nggak bisa beli, ya berarti sabar, nabung dulu. Lo habis ketimpa musibah dan lo harus relain uang lo, dana darurat yang lo punya. Ya yang sabar berarti ya nabung lagi, ngumpulin duit lagi. Lo pengen nambah income dengan bikin usaha baru tapi masih belum jalan-jalan atau belum dapetin hasil sesuai yang lo mau. Ya sabar, pasti nanti ada waktunya. Segala sesuatu yang kita korbankan itu pasti ada ujungnya, nggak mungkin gak ada. Entah itu waktu, materi, dan tenaga buat dapetin hal-hal yang lo mau. Ya emang harus sabar gitu. Gua tahu sabar itu nggak mudah, tapi nggak ada lagi yang bisa kita lakuin selain sabar. Kalau lo marah, lo stres, nggak akan bikin masalah juga selesai. Yang ada lo malah nggak bisa berpikir panjang dan malah ngelakuin kesalahan finansial lagi yang bakal ngerugiin lo di masa sekarang dan di masa depan. Nah, itu tadi adalah 6 kebiasaan hidup minimalis terhindar dari hutang. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel One Crabs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari buat bagiin tips buat kalian. Sekian, gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.